Shalom, umat Tuhan yang berbahagia. Saya percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik. Dia senantiasa baik dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, kebaikannya senantiasa dinyatakan melimpah-limpah dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan senantiasa baru buat kita. Dan saya percaya hari ini kita dipertemukan di dalam kasih karunia Tuhan yang selalu baru buat kita, yang selalu bertambah-tambah dalam hidup kita, yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saudara, orang yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan menemukan kasih dan anugerah Tuhan. Dia akan semakin dalam Tuhan. Dia akan semakin mengasihi Tuhan. Dan saya percaya orang yang jatuh cinta sama Tuhan, yang ketemu dengan hadiratnya, dia akan berkata bahwa tidak ada Allah yang lain seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud berkata, tiada Allah yang lain baginya. Dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetap bagiannya untuk selama-lamanya. Saya berdoa saudara, dan kita berdoa bersama-sama. Apapun terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara dan saya, kita tetap mampu berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan kita mau tetap berkata, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kita mau berkata bahwa kita mau tetap berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa. Dan saya percaya waktu kita berdoa bersama-sama, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, melawat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan besar atas kami. Kami percaya kebaikan Tuhan nyata atas kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, lanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami percaya orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan kasih setianya dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami memuji dan menyembah Engkau. Engkau bersemayam atas penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau melawat kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, Engkau bertahta, Engkau bersemayam waktu kami memuji dan menyembah Engkau. Dan bersama dengan umat-Mu dimanapun kami berada, kami mau angkat pujian kami, hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita berikan yang terbaik bagi Dia, sebab Allah kita baik, sungguh baik dan sangat baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tetapkan hidupku berjalan di dalam rancanganmu yang dahsyat. Ku percaya firman-Mu yang ajaib, takkan ku goyah berharap padamu. Haleluya. Tetapkan hidupku berjalan di dalam rancangan-Mu yang dahsyat. Ku percaya firman-Mu yang ajaib, takkan ku goyah berharap padamu. Mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima pengurapan dari Roh-Nya. Mari datang ke hadirat Tuhan. Ku datang Bapa, bawa syukurku, persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku rindu Bapa, Roh-Mu memenuhiku, mengurapiku sekarang, mengubah
Shalom Aleichem. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serwa sekalian alam. Karena daripadanya, olehnya, kepadanya ada segala-galanya. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan penyayang. Besar kesetiaannya, limpah rahmat berkatnya, kemurahannya kekal selama-lamanya. Kita bangga memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita bersama-sama berhimpun lagi untuk masuk ibadah. Untuk mengenal pekerjaan Roh Kudus. Hari ini judul daripada ibadah kita adalah kemenangan oleh urapan Roh Kudus. Kemenangan oleh urapan Roh Kudus. Jadi Tuhan bekerja melalui urapan Roh Kudus. Semua rencana Tuhan dilaksanakan melalui urapan Roh Kudus. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, semua rencana Tuhan dalam kita terlaksana semuanya. Seperti katakan di dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tuhan memakai Koresi sebagai alatnya. Kores itu adalah raja kerajaan Persia. Raja kerajaan Persia. Kores itu orang kafir. Bukan orang Israel. Orang kafir. Tapi karena Tuhan mau melaksanakan rencananya. Untuk memindahkan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem. Maka Tuhan mengurapi Raja Kores dengan urapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memakai Raja Kores untuk berperang melawan Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia. Nebukadnezar kalah. Kerajaan Babilonia kalah. Ditaklukkan oleh Raja Kores.
Lalu Raja Kores mengembalikan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke negaranya, ke Yerusalem. Bahkan Raja Kores membangun bait Allah di Yerusalem. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi Raja Kores. Roh Kudus melaksanakan rencana Tuhan melalui Raja Kores, walaupun dia orang kafir. Saya bacakan Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Atau orang kafir. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Raja Kores ini raja kerajaan Persia yang kafir. Tapi Tuhan mau memakai Raja Kores untuk melaksanakan rencana Tuhan, mengembalikan umat Tuhan dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem, Israel. Makanya Raja Kores ini menggenapi nubuat daripada Nabi Yeremia. Yeremia katakan dulu nubuatnya begini, sesudah 70 tahun barulah Tuhan akan mengembalikan umat Tuhan dari Babilonia kembali ke Yerusalem. Dan nubuatan Yeremia ini digenapi. Makanya Tuhan mengurapi Raja Kores, Raja Persia ini, untuk berperang melawan Raja Nebukadnezar, Babilonia. Tahu Babilonia itu kerajaan yang paling besar saat itu, kuat sekali. Tapi karena Roh Kudus mengurapi Raja Kores, maka Roh Kudus berjalan di depan Raja Kores, menaklukkan Nebukadnezar, menaklukkan kerajaan Babilonia. Lalu Raja Kores mengembalikan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem. Bahkan dia membangun bait Allah di Yerusalem. Itulah Raja Kores. Kenapa? Dia diurapi Roh Kudus. Maka Tuhan memakai Kores melaksanakan rencana Tuhan melalui urapan Roh Kudus. Seperti katakan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-36 ayat 22. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta alam. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Itulah yang dilakukan oleh Raja Kores, mengembalikan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem. Bahkan dia membangun bait Allah di Yerusalem. Ya. Inilah orang yang diurapi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, maka bukan kita yang bekerja, bukan kita yang berperang. Tuhan berperang. Seperti kata di dalam Habakuk 3 ayat 13. Habakuk 3 ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus berjalan depan kita, menaklukkan musuh-musuh kita. Kita beroleh kemenangan gilang gemilang karena Roh Kudus yang lakukan itu. Demikian juga dengan Raja Kores. Raja Kores, raja orang kafir. Tapi karena Tuhan mau pakai Raja Kores untuk menaklukkan kerajaan Babilonia, maka Tuhan mengurapi Raja Kores dengan Roh Kudus. Roh Kudus berjalan depan Raja Kores, menaklukkan kerajaan Babilonia, Nebukadnezar.
Lalu Raja Kores menguasai kerajaan Babilonia. Maka Raja Kores mengembalikan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem. Bahkan Raja Kores mendirikan bait Allah di Yerusalem. Raja Kores yang membiayai perjalanan orang Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem. Itu dibiayai oleh Raja Kores. Bahkan dia bangun rumah Tuhan di Yerusalem. Itu Raja Kores. Karena dia diurapi Roh Kudus. Orang yang diurapi Roh Kudus pasti menjadi manusia lain. Berhasil. Seperti katakan di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa di atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi Raja Kores, maka Roh Kudus mengubah Raja Kores menjadi manusia lain. Apa yang diperbuat oleh Raja Kores akan terlaksana. Jadi kalau Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, kita penuh dengan urapan Roh Kudus, kita diubah Roh Kudus jadi manusia lain. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Karena yang lakukan itu Roh Kudus pasti berhasil. Maka jemaat Tuhan, kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita diubah Roh Kudus jadi manusia lain. Supernatural man. Apa saja yang perbuatan tangan kita pasti berhasil. Karena Roh Kudus yang lakukan semuanya itu. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang engkau tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, Tuhan berikan kita kemenangan. Dan semua doa kita dijawab oleh Tuhan dari surga. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Artinya doa kita terus dijawab oleh Tuhan. Karena Roh Kudus mengurapi kita. Semua doa kita dijawab terus oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Seperti dalam Mazmur 84 ayat 10. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang keurapi. Jadi kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, Tuhan akan selalu memandang wajah kita. Tuhan senang melihat kita. Kalau kita diurapi Roh Kudus. Ya. Tapi kalau kita melakukan dosa, Tuhan tidak mau memandang kita. Tuhan memalingkan mukanya kita. Maka kita harus terus diurapi Roh Kudus. Roh Kudus mengubah kita jadi manusia lain. Maka Tuhan memandang kita. Tuhan senang memandang kita. Seperti kata dalam Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan bilang, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap umat Israel. Kalau aku mencurahkan Roh Kudus kepada umat Israel. Jadi pada saat Tuhan curahkan Roh Kudus Tuhan kepada umat Israel dipulihkan oleh Roh Kudus, maka Tuhan sedang memandang umat Israel. Kenapa? Dipulihkan oleh Roh Kudus. Maka jemaat Tuhan, kita harus selalu terus diurapi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memulihkan kita. Supaya kita disenangi oleh Tuhan. Tuhan memandang kita. Kenapa? Kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Kalian harus haus diurapi Roh Kudus. Kita baca di dalam Mazmur 18 ayat 51 mengenai keluarga. Keluarga yang diurapi itu pasti berhasil. Seperti keluarga Raja Daud. Mazmur 18 ayat 51. Ia mengurniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjuk kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Jadi Daud diurapi dengan Roh Kudus, maka Tuhan mengurapi anak cucunya diberkati. Tuhan memandang dan memberikan keselamatan kepada Daud. Dan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Daud dan kepada anak cucunya. Diberkati, anak cucunya diberkati. Seperti katakan di dalam Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat
ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Jadi Tuhan bilang, pada saat aku mencurahkan Roh Kudus kepadamu, maka Roh Kudus turun kepada anak cucumu. Maka engkau dan anak cucumu akan tumbuh seperti rumput di tengah air, subur. Seperti pohon gandarusa di tepi sungai, subur. Jadi beginilah kamu dan anak cucumu yang diurapi Roh Kudus, kamu subur, berhasil, berkelimpahan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menjadikan kita berhasil, menjadi manusia lain, diberkati, dikasihi Tuhan. Tuhan mandang kita yang diurapi Roh Kudus. Maka kita ini harus terus mesti urapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk jadi saksi Kristus. Roh Kudus kalau mengurapi kita, Roh Kudus berikan kita kuasa jadi saksi Kristus. Seperti katakan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan jadi saksi Kristus. Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia membuat kita berhasil. Maka kalau Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus akan berikan kuasa untuk memperkatakan kata-kata penciptaan. Kalau kita diurapi Roh Kudus, apa yang kita katakan terjadi. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosa tetap ada. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus berikan kita kuasa untuk memperkatakan kata-kata penciptaan. Ingat, Tuhan berikan kita kata-kata penciptaan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan berikan kita kuasa untuk apa? Menahan kekuatan musuh kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Lukas 10 ayat 19. Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus bilang, aku berikan kamu kuasa urapan Roh Kudus sehingga kamu dapat menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita diberikan kuasa Tuhan untuk menahan kekuatan musuh kita. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Kita tahan sakit penyakit COVID. Kita tahan semua sakit penyakit virus. Kita tahan semua roh-roh jahat dari iblis, kuasa kegelapan. Kita tahan semua mara bahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahan, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tuhan melindungi kita. Itu karena Roh Kudus. Makanya kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Harus selalu penuh Roh Kudus. Seperti jemaat berdoa. Pada saat jemaat sedang berdoa, ini doa jemaat, ya, kuasa doa jemaat. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Pada saat itu Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu disiksa itu, ditanyain. Lalu Petrus Yohanes ceritakan kepada jemaat tentang apa yang mereka lakukan bagi mereka dan melayani. Kemudian jemaat berdoa kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Ini doa jemaat berdoa. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Minta keberanian supaya Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani keberanian beritakan firman Tuhan. Jangan takut. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada 3 yang jemaat minta.
Dia bilang, Tuhan berikan keberanian kepada hamba-hambamu, beritakan Injilmu. Minta keberanian beritakan Injil, jangan takut beritakan Injil. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita berani beritakan Injil. Yang kedua, mereka minta kesembuhan. Tuhan, ulurkan tanganmu menyembuhkan orang sakit. Kalau kita diurapi Roh Kudus maka kita untuk menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, adakan tanda-tanda mukjizat dalam nama Yesus. Kalau kita diurapi Roh Kudus, maka kita akan dipakai Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib, mukjizat, supaya nama Yesus dimuliakan, firman Tuhan ditegakkan. Pada saat mereka sedang berdoa, dikatakan ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah yang berani. Pada saat mereka berdoa, maka Roh Kudus dicurahkan sampai tanah tempat mereka berdoa itu goyang, karena Roh Kudus goyang, dan semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua diberikan keberanian memberitakan Injil. Mereka diberikan kuasa menyembuhkan orang sakit. Mereka diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mukjizat, tanda ajaib. Itulah kuasa doa. Seperti Elia. Elia karena dia penuh dengan Roh Kudus, maka dia dijawab doanya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Dan lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi pada saat Israel, Raja Ahab berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum Israel. Sampai Elia berdoa supaya Tuhan jangan turunkan hujan di Israel, jangan turunkan. Tuhan tidak turunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan. 3,5 tahun namanya Israel kering, tidak ada hujan. Kenapa? Doa Elia, Eli minta supaya Tuhan menghukum Israel, karena mereka menyembah berhala, bukan menyembah pada Tuhan. Raja Ahab, Raja Israel. Lalu kemudian sesudah Raja Ahab sadar dan Elia menang, Elia minta lagi, Tuhan turunkan hujan, maka hujan pun turun. Kenapa demikian? Karena doa Elia penuh dengan Roh Kudus. Apa yang Elia minta semua Tuhan kasih. Doa orang benar kalau didoakan sungguh-sungguh pasti terjadi mukjizat. Kalau kita diurapi Roh Kudus, semua doa kita dijawab oleh Tuhan dari surga Tuhan yang Maha Kudus. Dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam doa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, jadi katakan di sini kita tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus berdoa dengan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka Allah yang mengetahui maksud Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang kudus akan menjawab semuanya. Tuhan menjawab doa karena Roh Kudus. Maka saudara-saudara, kita harus penuh Roh Kudus supaya kalau kita berdoa, doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita harus minta supaya kita selalu penuhi dengan Roh Kudus. Seperti katakan di dalam nyanyian ini, kita menyanyi bersama. Roh Kudus ada di sini, jamah dia sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini
lalu ku bersyukur menyembahmu. Kita berdoa supaya Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kita terus-menerus. Kita harus haus terus-menerus diurapi Roh Kudus. Tuhan katakan pada Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti katakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita diurapi, kita harus haus diurapi Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita haus diurapi. Haus berarti minta terus-menerus supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus. Minta terus-menerus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, jemaat Tuhan. Sesudah kita mendengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita ikut perjamuan kudus. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Kami mohon Roh Kudus urapi kami semua yang ikut dalam kebaktian ini. Supaya Roh Kudus memimpin kami masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dan akhirnya kami diurapi Roh Kudus semua. Sehingga kami diperlengkapi dengan kuasa dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya akan bacakan dulu tentang perjamuan kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam hati dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus bilang barang siapa yang makan dan minum tubuh dan darah Yesus perjamuan kudus akan hidup selama-lamanya, berarti masuk surga. Kita sangat perlu sekali untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa dulu, kita doakan ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua roti dan anggur ini yang Kau telah sediakan bagi kami. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas semua roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, urapi Tuhan semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus menjadi maha kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Inilah tubuh dan darah Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat daging Tuhan Yesus di tangan kita. Angkatlah daging Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Inilah daging Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan oleh karena dosa kita. Telah diremukkan karena dosa kejahatan kita. Dia diremukkan. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita. Supaya tubuh kita yang tadinya lemah dan sakit-sakitan menjadi sehat dan kuat, jadi saksi Kristus. Dan pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita akan makan tubuh Yesus. Mari kita makan tubuh Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah darah Tuhan di tangan kananmu. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah adalah nyawa. Ini adalah nyawa Yesus. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Yesus akan jadi satu dengan nyawa kita. Adalah covenant.
Artinya sehidup dan semati dengan Yesus. Sehidup dan semati dengan Yesus. Angkatlah darah Yesus di tangan kananmu. Ini darah Yesus. Nyawa Yesus menjadi satu dengan darah dan nyawa kita. Mari kita minum darah Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hosanna, hosanna. Enna pamalamakatakan. Ella pamalamakatakan nama. Angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus yang dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus. Ella pamalamakatakan tanamama. Urapan malaman. Oh Yesus Kristus, setelah kami makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami haus rindu untuk minum air kehidupan Roh Kudus. Kami haus menerima urapan Roh Kudus besar. Ella pamalakan tanaman. Oh Yesus Kristus, kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus saat ini, turun ke atas kami, membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, mengubah kami jadi manusia lain, memberikan kami karunia-karunia dan kuasa dari saksi Kristus, mengubah kami jadi manusia lain berhasil. Ella pamalakan tanaman. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit, bebaskan kami yang terbelenggu. Ella pamalakan tanaman. Lakukan mujizat terjadi dalam hidup kami. Allah pemalakan tanaman. Oh Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun bagaikan tiupan angin yang kencang, bahkan lidah-lidah api Roh Kudus hingga atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api. Allah pemalakan tanaman. Allah pemalakan tanaman. Urapan pemalakan tanaman. Urasan tanaman. Hosanna, hosanna. Elohe na pemalakan ampara kota. Orang mana Allah pemalakan Urai santa nama. Haleluya, hosanna, hosanna, hosanna. Enno ona malabekan tunta. Hola sampala makanta. Haleluya, hosanna. Erroba malamena bapamba. Haleluya, hosanna. Haleluya, hosanna, hosanna. Haleluya, haleluya, hosanna. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hosanna, haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus terus turun memenuhi, mengurapi kita semua, membebaskan, mengubah kita, membaharui kita, menyembuhkan kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberi kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Aleichem. Amin.